Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan rumus sum if-nya ya, rumus sum if di Excel ya. Rumus sum if ini cocok banget digunakan untuk menghitung rekap penjualan di toko kita ya. Ini cocok banget bagi yang sudah punya toko. Mungkin bisa dipakai menghitung hasil penjualannya di setiap akhir bulan atau akhir tahun ya. Ini sebagai contoh, saya buat dulu hanya 2, 4, 6, 8 item ya. Nah, misalkan kita menggunakan rumus fungsi sum if-nya ya. Ini kan sedikit. Kalau sedikit bisa kita hitung secara manual ya. Contoh ini ada speaker yang sudah saya warna kuning ini. Kalau sedikit bisa kita hitung 22 tambah 9 tuh ya. Nanti bisa kita tahu jumlahnya berapa tuh kan. Ini bayangkan aja nih banyak nih satu sheet Excel nih kan. Ada 50 baris atau 100 baris gitu. Kan kita nggak tahu. Misalkan hari ini terjual apa speaker, besok lagi apa terjual mouse, lusa lagi terjual speaker lagi. Nah, dengan cara fungsi if ini cocok banget untuk menghitung rekap penjualannya ya. Bagaimana rumusnya? Kita menggunakan rumus if. Contoh, jumlah terjual untuk jenis speaker. Nah, anggap aja ini banyak nih penjualannya ya. Sekitar 3 bulan misalnya kan. Kita menggunakan rumus fungsi if ya, sum if. Sum if bagaimana kita buat dulu sama dengan tulis dulu rumusnya sum if buka kurung. Nah, kita menentukan dulu, misalkan menentukan nama speaker dalam 1 bulan ini berapa kali terjual speakernya ya. Kita blok aja dulu semua, habis itu tanda titik komanya ya, titik koma, habis itu tanda pemisah, tanda petik koma 2 ya, tanda petik koma 2, 1, 2, habis itu tulis nama jumlah terjual untuk jenis speaker. Nama itemnya apa? Tulis di sini speaker. Habis itu tanda koma lagi, tanda petik. Setelah itu tanda pemisah titik koma. Habis itu lihat blok lagi di kolom jumlah terjualnya, blok lagi sum. Nah, tutup kurung tutup. Nah, rumusnya begini kira-kira teman-teman ya. Kita enter. Oh, ini tidak bisa ya. Tidak bisa, ada kesalahan di sini. Nah, di speaker mungkin di tanda koma ini 2 ya, tanda petik ini ya. Berarti tidak boleh kita tulis satu-satu. Tadi kan saya tulis koma 1 gitu ya. Ini sekalian harus keluar tanda koma. Berarti kita tekan shift pakai tanda petik koma ya. Shift. Nah, sekalian keluar komanya 2 ya. Sini di ujung juga gini.
shift tanda petik koma sub sekalian ya. Nah, udah bisa nih, tinggal enter aja. Nah, 31 kan. Nah, ini dalam bentuk penjualan kecil, misalkan beberapa hari nih ya. Cocok banget ini, enak banget kita hitung berapa yang terjual speaker. Karena ini kan 10 Februari 11, enggak sama hari terjual speaker semua ya. Ada beda-beda, besok lusa terjual lagi. Ya. Kalau kita hitung manual kan capek. 9 tambah 22 31. Nah. Jadi selanjutnya untuk terjual untuk jenis MOS sama juga kayak rumus tadi. Ya. Pokoknya fungsi if cocok banget untuk merekap hasil penjualan kita ya. Saya contoh lagi, jenis MOS sama dengan sum. Nah, begitu kita tulis sum, langsung ada petunjuk di bawahnya ya. Kita klik aja sum if-nya ya. Sum if 2 kali. Nah, udah kurung buka, kita klik lagi nama item barang yang terjual. Blok. Habis itu tanda petik, tanda titik koma ya, tanda titik koma, dan shift pakai koma. Nah, ini ya tanda petik koma di atas 2 ya. Habis itu kita tulis nama item yang kita mau hitung, MOS. Nah, tanda tutup koma lagi, tanda koma 2 lagi ya. Nah, habis itu tanda titik koma. Klik lagi berapa jumlah terjual, blok aja semua. Nah, habis itu tutup kurung, kalian enter. Nah, sudah kita tahu kan berapa yang terjual MOS ini ya. Ini MOS 1 2 ya. Kita beri label warna merah aja ya. Warna merah. Nah, 15 tambah 29 hasilnya 44. Nah, ini sebagai contoh, saya bikin pendek aja ya. Pokoknya rumus if cocok banget buat merekap hasil penjualan, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, cocok banget untuk membuat merekapnya ya. Oke kawan-kawan. Nah, kalau kalian pingin nggak mau capek lagi untuk menghitung selanjutnya jumlah terjual jenis handset. Handset di sini berapa kali? Handset 1, 2 kali juga ya. 3 kali ya. Handset 1, 2 juga ya. Nah, kalian nggak perlu capek-capek, tinggal gini aja terus. Nah, fungsi the series ya. Tarik aja ke bawah. Sum. Nah, kita ganti di sini nanti headset. Hapus headset. Nah, kita enter aja. Nah, oh, ini ada yang salah nih. Oh, ini udah turun nih, naik lagi ke atas. Nah, kita enter sum. Headset ada T ya. Headset enter. Nah, berarti jumlah handset 9 tambah 22 tambah berapa? Tambah 9. Nah, 31 jadi ya. Nah, begitulah seterusnya kira-kira kawan-kawan. Nih. Sama dengan sum if. Nah, kita klik aja sini sum if-nya 2 kali. Kita blok nama barang apa nih? Titik koma udah, tanda petik koma di atas, pakai shift ya.
pakai shift. Pakai shift, pakai tanda petik koma. Habis itu kita tulis keyboard, board gitu. Tanda petik koma lagi pakai shift ya, shift. Habis itu tanda titik koma, kita upload lagi berapa yang terjual dalam sepekan ini ya. Tutup kurung, enter. Oh, ini ada ini ya, ini salah nih, ini del aja ya, ada salah nih, hapus aja. Gini, enter. Udah jadi nih, berarti jumlah keyboardnya 27 tambah berapa, 12. Ini ada 39. Sudah tahu kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorialnya, yaitu fungsi rumus if, sum if ya. Buat apa? Jadi kita bisa menggunakannya dengan bijak ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya ya, MDET Serba Serbi ya. Sekian dulu. Terima kasih.